Halo kawan fotografi, saya Sigit Setyakusuma. Salam sudut fotografi. Di video kali ini atau di video ini saya akan membahas atau mengupas atau sharing mengenai ilmu fotografi atau basic fotografi. Semoga ilmu ini atau ilmu fotografi ini bisa berguna bagi para penggemar fotografi, baik itu yang baru belajar ataupun yang sudah berkiprah di dunia fotografi. Nah, sebelum menonton video kali ini, jangan lupa like dan subscribe karena itu gratis, bro. Oke kawan fotografi, di video ini saya ingin sharing dengan sesederhana mungkin atau sesimpel mungkin apa itu segitiga exposure yang menjadi bagian terpenting dalam fotografi atau dalam proses pemotretan fotografi selanjutnya. Nah, memahami segitiga exposure tentu sangat penting dalam fotografi. Dan tentu segitiga exposure ini adalah proses dalam pemotretan. Konten ini saya buat atas dasar banyaknya pertanyaan dari teman-teman fotografi. Pertanyaannya apa? Apa itu exposure? Bagaimana cara mengatur exposure? Bagaimana cara mengharmonisasikannya? Itulah. Jadi kegelisahan atau pertanyaan-pertanyaan itulah yang membuat video ini saya ingin share atau ingin kupas. Jadi, ketika dalam pemotretan itu, kamera adalah alat untuk merekam suatu cahaya, yaitu melalui lensa, setelah itu diolah melalui aperture, dan masuk ke dalam shutter speed. Lalu kemudian masuklah kepada sensor kamera. Dan sensor inilah yang akan menghasilkan sebuah image. Jika jumlah cahaya yang ditangkap oleh sensor itu tidak terlalu banyak, akan menghasilkan gambar yang gelap atau disebut dengan underexposed. Dan sebaliknya, ketika sensor itu menangkap cahaya yang sangat banyak dan menghasilkan gambar yang sangat terang, itu disebut overexposed. Nah, dalam segitiga exposure ini ada 3 poin, yaitu apa? Yang pertama adalah aperture, yang kedua adalah shutter speed, yang ketiga adalah ISO. Sekarang kawan-kawan fotografi, 3 poin ini dalam segitiga exposure tentu perlu pemahaman. Bagaimana cara menyeimbangkannya, bagaimana cara menggunakannya, dan bagaimana cara mengharmonisasikannya. Karena pemahaman ini penting untuk menghasilkan sebuah image atau foto atau sebuah karya yang baik. Tentu pemahaman itu menurut saya pribadi, dan itu akan memudahkan kalian kedepannya untuk berproses fotografi. Dalam contoh pemotretan kali ini, saya menggunakan objek yang sederhana atau simple, yaitu objek dengan mainan. Dan ada artikel yang saya baca dan saya sangat setuju dan itu sangat bagus. Artikel ini saya jadikan perumpamaan dalam segitiga exposure ini atau exposure ini. Umpamakan sensor ini adalah gelas dan cahaya adalah air yang mengisi gelas tersebut. Exposure yang tepat adalah ketika gelas itu berisi air penuh dengan pas. Ketika air dalam gelas itu berkurang atau sedikit, dan itu bisa disebut gelap, bisa disebut underexposed ketika gelas itu berisi air sedikit. Dan sebaliknya, ketika air terisi penuh sampai melebar, itu akan menghasilkan cahaya yang terang, yang sangat terang. Dan itu bisa disebut overexposed. Yang pertama adalah aperture. Aperture sering kita gunakan sebagai bukaan. Dan aperture menekankan kepada lensa kamera. Dan lensa kamera mempunyai jenis yang berbeda atau jenis bukaan yang berbeda. Itu tergantung
lensa kalian atau lensa teman-teman yang dipunyai. Kebetulan pemotretan nanti saya akan menggunakan lensa f4. Jadi nanti kita bisa melakukan pemotretan dan kalian bisa lihat bagaimana proses kerja aperture tersebut. Aperture saya ibaratkan sebagai pipa air keran. Ketika pipa air keran itu membuka sangat besar, otomatis air yang keluar akan besar. Dan sebaliknya, ketika pipa air itu sempit, otomatis air yang akan keluar itu akan lebih sedikit. Dan semakin cahaya masuk kepada bukaan yang sangat besar, otomatis cahaya yang masuk akan lebih besar. Sebaliknya, ketika bukaan kecil, cahaya yang akan masuk akan lebih sedikit. Apa fungsi aperture dalam fotografi? Aperture akan menampilkan depth of field pada sebuah objek atau kedalaman ruang. Dalam depth of field ini ada yang namanya depth of field sempit atau depth of field luas. Depth of field sempit akan ditandai dengan bukaan yang lebar dan angka yang kecil seperti 1,4, 1,8 atau 2,8. Dan depth of field luas ditandai dengan bukaan yang kecil dengan angka yang besar seperti bukaan 8, bukaan 11, bukaan 20. Nah, lebih jelasnya kita langsung lihat pemotretan dengan objek mainan tadi. Oke, dalam pemotretan ini kita perumpamaan tadi aperture ya sebagai pipa air keran. Dimana ketika pipa dibuka lebih besar, otomatis air yang akan keluar itu akan lebih besar. Ketika pipa dibuka dengan kecil atau sempit, otomatis air yang akan keluar itu akan kecil. Oke, kita umpamakan yaitu pipa dengan bukaan kecil atau ditandai dengan angka besar. Saya umpamakan di sini dengan aperture 20. Ini aperture 20 atau bukaan 20 atau bukaan kecil itu cahaya masuk akan lebih sedikit. Pembukaan besar, otomatis air yang akan keluar lebih besar. Nah, atau pembukaan besar, air atau cahaya yang akan masuk akan lebih banyak. Kita coba dengan bukaan f4. Karena di lensa saya maksimal bukaan besar yaitu f4. Oke, ini. Oke. Nah, itu perumpamaan yang sederhana. Ketika kawan-kawan belum paham, itu video ini bisa diulang-ulang dilihat. Oke, jadi biar paham perumpamaan ini. Ini adalah bukaan yang besar dan cahaya yang masuk akan lebih besar. Dan objek yang dihasilkan itu lebih tipis. Dan yang tadi, ketika membahas tentang depth of field dan kedalaman ruang, bukaan besar atau dengan angka kecil, itu akan menghasilkan depth of field sempit atau dop sempit. Kita lihat background dari objek ini adalah blur atau bokeh. Kita beralih ke bukaan yang kecil atau angka besar. Nah, ini akan lebih sedikit cahaya masuk dan akan mempertebal sebuah objek yang akan kita potret. Yang kedua adalah shutter speed. Shutter speed itu waktu di mana sensor kita melihat objek dengan kecepatan shutter pada kamera terbuka. Nah, jadi ketika shutter itu lebih lama, cahaya yang masuk pun akan lebih lama lagi. Sama halnya keran air yang mengisi gelas. Ketika air keran itu dibuka dan lebih lama, air yang akan masuk ke dalam gelas akan semakin banyak. Itu yang akan mempengaruhi berapa banyak cahaya yang masuk dan akan menghasilkan under atau overnya suatu foto. Shutter speed di sini atau berapa lama suatu cahaya yang direkam biasanya di kamera ditandai dengan 1/, atau satuan 1/, 1/60, 1/100 atau 1/200. Nah, ketika shutter speed di atas 1 detik atau 5 detik, itu akan ditandai dengan tanda kutip. Shutter speed ini yang akan mempengaruhi tajamnya suatu gambar atau shaking tidaknya. Oke, untuk pemotretan shutter speed, kita lihat di sini
cahaya yang masuk lebih sedikit. Jadi 1/400. Ini akan mempengaruhi, shutter speed ini akan mempengaruhi banyaknya cahaya masuk dan mempengaruhi under atau overnya suatu foto. Ketika saya menggunakan 1/400 di sini, ini akan terlihat under sebuah foto. Cahaya yang masuk lebih sedikit. Nah, saya gunakan dengan 1/25 atau 1/20. Ini akan terjadi overexpose terhadap suatu foto. Nah, ini yang mempengaruhi banyaknya cahaya atau sedikitnya cahaya masuk pada suatu objek. Tadi yang sudah saya bahas bahwa shutter speed ini bisa membekukan sebuah gambar atau memperlambat sebuah gambar. Ketika akan memperlambat sebuah objek, itu minimal kita menggunakan 1/50 di bawah 1/60 gitu. Itu akan memperlambat objek dengan pengaturan ISO dan aperture-nya disesuaikan. Nah, itulah shutter speed. Yang ketiga adalah ISO. ISO kita ibaratkan besar kecilnya gelas yang menerima air dari keran. Semakin besar gelas akan membutuhkan waktu lebih lama ketika mengisi air. Semakin kecil gelas itu akan lebih singkat membutuhkan waktu air keran itu mengalir. Nah, itu ya. Itu perumpamaan dari sebuah gelas. Jadi, gelas besar diibaratkan dengan ISO rendah. Seperti ISO 100, 200, dan gelas kecil saya ibaratkan dengan ISO yang tinggi, yaitu ISO dari 6400, 16000 ke atas. ISO merupakan sensitivitas kamera terhadap cahaya. Semakin tinggi ISO kamera, akan semakin sensitif menangkap sebuah cahaya. Artinya begini, kita langsung melakukan pemotretan. Kita tadi sudah menjelaskan perumpamaan dengan gelas besar dan gelas kecil. Nah, gelas besar ditandai ISO rendah. Itu untuk gelas besar. Dan gelas kecil ditandai dengan ISO yang tinggi. Gambar ini saya menggunakan ISO 500, berarti menggunakan gelas besar. Yang gelas besar yang berarti air yang terisi akan semakin lama. Dan ketika kita menggunakan ISO lebih tinggi, sensitivitas cahaya itu akan lebih tinggi juga. Nah, ISO itu adalah sensitivitas kamera terhadap cahaya. Bagaimana kamera itu merespon sebuah cahaya. Kita lihat bahwa semakin tinggi ISO akan semakin sensitif terhadap sebuah cahaya dan objek. Ini yang mempengaruhi perumpamaan itu dari gelas besar dan gelas kecil. Itu perumpamaan dari ISO dan saya praktekkan dalam pemotretan dengan objek sederhana ini. Semoga kawan-kawan fotografi yang menonton video ini paham, dan kalau kurang paham terus diulang video ini ya. Itulah 3 poin dalam segitiga exposure yang sudah saya bahas. Lalu selanjutnya, bagaimana sih cara mengharmonisasikan dari ketiga poin dalam segitiga exposure tersebut? Kita langsung ke pemotretan selanjutnya. Di sini saya menggunakan ISO 5000. Oke, kita melihat sebuah objek dan kita melihat situasi juga. Situasi cahaya tentunya. Ketika kita sudah melihat situasi cahaya, itu kita bisa menentukan. Kita gunakan ISO di 5000. Contoh, sensitivitas cahaya di 5000. Oke. Shutter speed kita atur shutter speed di 125. Dan aperture saya tetap di 4,5. Nah, ini adalah harmonisasi bagaimana kita melihat situasi cahaya di sekitar kita atau situasi apa yang kalian akan potret. Oke, kita rubah lagi di ISO. Ketika ISO atau sensitivitas cahaya kita lebih rendah, saya gunakan di 400. Apa yang kita akan rubah? Tentu kita harus menyesuaikan. Ini sensitivitas cahaya kita ada di ISO 400, berarti kita akan rubah apa? Shutter speed. Oke, shutter speednya kita akan lebih lamakan membukanya. Oke, sorry ini sedikit. Nah, ini oke. Kita gunakan 1/10 detik. Oke,
ketika kita menggunakan 1/10 detik, apa tidak akan shaking? Ketika kalian akan menggunakan 1/10 detik, otomatis kalian harus menggunakan yang namanya tripod agar foto kalian tidak shaking. Nah, ini ketika sensitivitas di ISO-nya 400, otomatis kita akan merubah apanya? Merubah shutter speed. Karena di aperture, ini lensanya sudah maksimal. Di bukaan 4,5. Kita rubah lagi. ISO yang sangat tinggi di 51.000. Apa yang akan kita rubah? Dengan sensitivitas yang sangat tinggi dan cahaya yang melebar. Atau cahaya yang sangat kontras gitu. Kita akan rubah di shutter speed. Shutter speed kita rubah karena saya bertujuan untuk memblurkan sebuah background. Nah, itu beda lagi dengan tujuan kalian ketika kalian akan memotret dengan keluasan, dengan backgroundnya cukup detail juga. Saya menggunakan shutter speed 1/1250. Inilah bagaimana cara mengharmonisasikan ketiga atau segitiga exposure ini. Jadi kalian tentukan lokasi atau tentukan situasi kondisionalnya suatu tempat tersebut. Bagaimana cahayanya, bagaimana penempatan sebuah objeknya. Ketika itu kalian bisa menentukan sebuah ISO, shutter speed, dan aperture. Itu harmonisasi dari segitiga exposure. Oke kawan-kawan fotografi, itu tadi penjelasan dari segitiga exposure. Semoga pembahasan tadi bisa bermanfaat bagi para penggemar fotografi di Indonesia. Tonton video selanjutnya, enjoy kontennya, salam sudut fotografi.